warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helvi Wijayanti, mahasiswi dari UINSI Samarinda, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan membahas mengenai psikologi perkembangan. Nah, jadi perkembangan itu mengarah pada komunitas yang sistematis dan perubahan pada individu yang terjadi dari masa pembuahan, yaitu ketika sperma ayah menembus sel telur ibu dan menciptakan organisme yang baru hingga pada saat kematian. Lalu perkembangan ini memiliki sifat yang kontinuitas juga, yaitu yang berkelanjutan, mencerminkan keterhubungan antara masa lalu dengan kondisi saat ini. Artinya, kondisi pada masa lalu itu mempengaruhi perkembangan yang terjadi pada masa kini. Lalu, perkembangan ini dia bersifat sistematis, menguraikan atau menggambarkan tentang keteraturan, terpola, relatif tetap, terkecuali pada suasana hati, penampilan, pikiran, dan perilaku di masa kini. Lalu perkembangan ini juga memiliki dua proses yang mendasar. Yang pertama itu ada pertumbuhan. Yang kedua adalah pembelajaran. Nah, yang pertama, pertumbuhan ini memiliki 3 bagian. Yang pertama itu pertumbuhan mengacu pada perubahan biologis. Lalu pertumbuhan juga bertanggung jawab atas psikologinya. Lalu yang ketiga, pertumbuhan manusia itu relatif sama, terkecuali dalam kasus tertentu. Contoh halnya dalam kasus ABK, anak berkebutuhan khusus. Lalu proses yang kedua itu dia terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu pembelajaran yang mengarah pada pengalaman yang menghasilkan perubahan yang relatif permanen dalam perasaan, pikiran, dan perilaku manusia. Lalu yang kedua, tingkat kematangan fisik tentu diperlukan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Namun intensitas latihan itu juga sangat penting untuk mempercepat penguasaan dalam perkembangan manusia. Nah, yang ketiga adalah manusia itu juga perlu belajar merasakan, berpikir, dan berperilaku dengan cara baru dari pengamatan dan interaksinya. Karena minat dan bakat itu tidak terungkap begitu saja. Begitu. Lalu adapun tujuan mempelajari perkembangan. Nah, para ahli ini sendiri dengan hati-hati mengamati perilaku dari berbagai usia dan menentukan perubahan dari waktu ke waktu. Meskipun ada beberapa fase di mana perkembangan yang hampir semua manusia itu alami. Nah, tetapi tidak ada 2 manusia yang persis sama memiliki perkembangan yang sama. Jadi ada tujuan yang pertama, yaitu tujuannya mendeskripsikan yang memadai, memberikan fakta-fakta tentang proses dari perkembangan. Lalu yang kedua, mempelajari perubahan-perubahan yang telah diamati. Dan yang terakhir, menjelaskan secara akurat apa yang akan terjadi untuk menjadi dasar para ahli dalam menentukan cara yang tepat untuk mengoptimalkan suatu perkembangan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.